Di keluargaku, Nenek Lastri adalah topik yang hampir tidak pernah diucapkan dengan keras. Tetangga berbisik bahwa dia seorang dukun, meskipun ada juga yang lebih suka menyebutnya tabib atau wanita pintar. Namun, aku mengunjunginya setiap minggu dan selalu bertanya apa yang akan terjadi. Dan anehnya, dia tidak pernah salah. Suatu hari, sebelum berangkat liburan dengan suamiku, aku pergi menemuinya untuk terakhir kalinya. Setelah mendengarku dalam diam, dia hanya mengucapkan satu hal. Kamu tidak bisa pergi dengannya, kamu tidak akan kembali. Lalu dia menambahkan, tapi sebelum kamu membatalkan semuanya, lakukan satu hal. Selamat datang di saluran The Story, Nok. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton. Kami sangat penasaran ingin tahu. Sekarang, kami berharap Anda memiliki waktu yang indah mendengarkan cerita yang memikat ini. Di keluarga Sari, Nenek Lastri adalah topik yang sebaiknya dihindari. Bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang salah, bukan karena dia telah menyakiti siapapun atau menyebabkan masalah, tetapi hanya karena mereka diam-diam takut padanya, seperti seseorang takut pada badai petir atau ruang bawah tanah yang gelap, tanpa bisa menjelaskan alasannya, tetapi menjaga jarak aman. Para tetangga di desa telah memanggilnya dukun sejak masa mudanya, ketika dia adalah seorang wanita ramping dengan rambut hitam, tatapan tajam, dan kebiasaan aneh menceritakan kepada orang-orang apa yang tidak ingin mereka dengar. Mereka mengatakan dia bisa melihat seseorang, hanya melihat dalam diam, tanpa mengerutkan kening, tanpa menggerakkan bibirnya, dan kemudian mengatakan apa yang akan terjadi pada orang itu dalam sebulan, setahun, 10 tahun. Beberapa datang kepadanya secara diam-diam saat senja melalui pintu belakang agar tetangga tidak melihat. Tetapi di depan umum, orang-orang yang sama ini akan membuat tanda salib, menjauhi gerbangnya, dan memerintahkan anak-anak mereka, jangan mendekati rumah Nona Lastri. Dia tidak benar di hadapan Tuhan. Rumah nenek berdiri di tepi desa, di belakang kebun apel tua yang ditanamnya sendiri. Rumah itu kokoh tetapi terbengkalai di luar, bukan karena nenek tidak peduli, tetapi karena tangannya sibuk dengan hal-hal lain. Sepanjang hidupnya dia mendedikasikan diri untuk tanaman herbal. Di beranda tergantung tandan-tandan melisa kering, kamomil, rosemary, dan beberapa akar yang namanya tidak pernah bisa diingat Sari saat kecil. Lorong berbau madu dan sesuatu yang pahit, berbau tanah. Di dapur, berjejer rapi, ada botol-botol kaca berisi tinktur gelap, kuning tua, hampir hitam. Nenek tidak pernah menjelaskan untuk apa itu. Dia hanya akan berkata, ketika dibutuhkan, kamu akan mengerti. Ibu Sari, Nur, telah menghindari nenek sejak kecil. Sari tahu cerita ini bukan dari ibunya, yang tidak suka berbicara tentang nenek, tetapi dari bibinya, Ratih, adik perempuan ibunya, yang kadang-kadang muncul di pesta dan menjadi lebih banyak bicara setelah gelas ketiga anggurnya. Bibi Ratih akan menceritakan kisah Nur muda, sekitar 8 tahun, yang pernah melihat seorang wanita dari desa sebelah datang ke rumah nenek. Dia tiba di siang hari bolong, tidak bersembunyi, wajahnya merah karena menangis. Mereka mengunci diri di dapur, dan Nur menguping di pintu. Wanita itu terisak dan bertanya, Nona Lastri, apakah dia akan kembali? Nenek diam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, dia akan kembali, tetapi bukan untukmu. Biarkan dia pergi, Wati, dan selamatkan dirimu. Wanita itu pergi dengan lebih banyak air mata daripada saat dia tiba. 2 bulan kemudian, suaminya memang kembali dari perjalanan kerjanya, tetapi dia pergi dengan wanita lain, kasir dari toko kelontong setempat, dan seluruh desa berbisik, itu Lastri yang menggunakan ilmunya. Nur akan bungkam setelah cerita-cerita ini. Tetapi dia secara definitif menjauhkan diri dari nenek setelah satu insiden spesifik. Nur berusia sekitar 12 tahun. Saat itu adalah Juli yang terik dan semua anak di lingkungan itu berlarian untuk berenang di sungai saat sarapan tanpa alasan yang jelas. Nenek berkata, Nur, jangan pergi ke sungai hari ini, air akan membawamu. Nur tidak patuh dan pergi dengan teman-temannya. Tetapi di tengah jalan, seorang tetangga memanggilnya, meminta bantuan mencari anak sapi yang hilang, dan Nur tertunda. Pada waktu itu,
seorang anak laki-laki tetangga, bagus, menyelam dari tepi tinggi dan tidak muncul kembali. Mereka berhasil menariknya keluar dan menyadarkannya, tetapi dia menghabiskan seminggu di rumah sakit daerah. Nur hanya menceritakan ini kepada Sari sekali dengan gigi terkatup, ketika putrinya bertanya mengapa mereka sangat jarang mengunjungi nenek. Karena dia tahu hal-hal yang seharusnya tidak diketahui, kata ibunya. Dan aku merasa tidak nyaman di dekatnya. Mereka hanya akan pergi ke rumah nenek untuk hari libur, Idul Fitri, dan ulang tahunnya pada bulan Oktober. Nur akan duduk di meja, tegang, melakukan percakapan sopan tetapi singkat, seolah-olah dengan kenalan jauh, bukan ibunya sendiri. Ayah Sari, Budi, bahkan lebih kategoris. Dia bekerja sebagai insinyur di pabrik manufaktur menengah, memakai kacamata berbingkai tebal, dan percaya pada cetak biru, toleransi, dan peraturan. Dia menganggap semua cerita tentang hadiah nenek sebagai tahayul kota kecil. Kebetulan, dia akan berkata ketika istrinya menceritakan kisah lain tentang firasat. Dia mengatakan banyak hal dan kadang-kadang dia benar. Itu statistik, bukan sihir. Tapi suatu kali ketika Sari berusia 15 tahun, mereka pergi mengunjungi nenek pada bulan Oktober. Mereka sedang di meja makan pai apel. Ayahnya membuat lelucon tentang panen apel, dan kemudian nenek menatapnya lama tanpa berkedip dan berkata di depan semua orang, "Budi, kamu pria yang kuat, tetapi dengarkan hatimu sekitar usia 50. Itu akan memperdayaimu. Pergi temui dokter sebelum terlambat." Budi memerah, mendorong piringnya, dan keluar untuk merokok di beranda. Nur menatap nenek dengan tatapan yang membuat Sari tidak nyaman. Mereka pergi malam itu juga, meskipun mereka telah berencana untuk menginap sampai pagi. Budi tidak pergi ke dokter. Dia tidak pernah pergi. Dia pikir itu kelemahan. Pada usia 49 tahun, pada Kamis biasa, tepat di mejanya di pabrik, dia mencengkeram dadanya dan ambruk di kursinya. Ambulans cepat tiba. Mereka berhasil membawanya ke ICU. Serangan jantung masif. Dokter kemudian berkata, "Nur, 20 menit lagi, dan itu akan menjadi akhirnya." Budi selamat, tetapi dia menghabiskan 3 minggu di rumah sakit dan 2 bulan lagi di rumah dengan cuti sakit. Dia berjalan perlahan, sesak napas di tangga, minum banyak pil. Setelah itu, nama nenek benar-benar hilang dari percakapan keluarga seolah-olah kata-katanya bukan peringatan tetapi penyebabnya. Seolah-olah dia tidak mencoba menyelamatkannya, tetapi mengutuknya. Nur mengunjungi lebih jarang. Budi, tidak pernah lagi. Tapi Sari berbeda. Sejak kecil, dia merasa tertarik pada nenek, seperti seseorang tertarik pada api di rumah yang dingin. Dia berusia 6 tahun ketika dia menghabiskan akhir pekan pertamanya di rumah nenek Lastri. Nur tidak ingin meninggalkannya. Takut nenek akan mengajari putrinya sesuatu yang salah. Nenek sendiri menelepon dan berkata dengan tenang tanpa tekanan, "Nur, biarkan Sari kecil datang. Dia akan baik-baik saja di sini, dan kamu bisa beristirahat." Anehnya, Nur setuju. Sari akan mengingat 2 hari itu selamanya. Nenek mengajarinya cara menyortir herbal. Dia menyebarkan tandan-tandan di koran, menamai setiap tanaman dan menjelaskan kegunaannya. Melisa untuk kesedihan. Kamomil untuk malam tanpa tidur. Daun plantain untuk luka, tetapi hanya saat segar. Dia menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang di desa. Bukan yang jahat atau mengejek, tetapi tenang dan sedih dengan nada yang tidak menghakimi siapapun, hanya meratapi tentang Pak Parto tua, yang telah minum sejak dia kembali dari dinas militernya, karena dia tidak bisa melupakan bagaimana temannya meninggal dalam pelukannya. Tentang Nona Dewi, yang mencintai pria beristri sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tentang Yuni, tukang pos wanita yang membaca surat-surat orang lain dan menangisi mereka karena tidak ada yang pernah menulis surat kepadanya. Orang-orang tidak buruk, Sari, kata nenek, menuangkan tehnya. Mereka hanya takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan mereka hampir tidak memahami apapun. Sari tumbuh besar dan terus mengunjungi nenek setiap Sabtu. Itu telah menjadi ritual, ziarah pribadi kecil. Setelah sekolah menengah, dia kuliah, pindah ke kota,
dan mendapatkan pekerjaan di departemen akuntansi sebuah perusahaan konstruksi. Pekerjaan monoton, tetapi stabil. Dia menyewa apartemen 1 kamar di pinggir kota. Bangun pagi, tidur larut. Setiap Sabtu tanpa kecuali. Dia naik bus akap selama 1,5 jam kembali ke kampung halamannya. Dia membawakan nenek obat tekanan darahnya, sekantong bahan makanan, beras, minyak, roti, gula, dan membantu pekerjaan rumah, menyapu beranda, mengepel lantai, membersihkan jendela. Setelah itu, mereka akan duduk di meja dapur bundar. Nenek akan mengeluarkan sebotol selai apel, selalu selai apel, dan menuangkan teh ke dalam cangkir keramik tebal dengan bunga biru. Dan Sari akan bertanya, "Nenek, apa yang menungguku?" Nenek tidak pernah menjawab secara langsung. Dia tidak berkata, "Besok kamu akan bertemu suamimu," atau, "Dalam setahun, kamu akan mendapatkan promosi." Dia berbicara secara berbeda. Dalam gambar, dalam ilusi, seolah-olah melukis gambar yang harus diuraikan cucunya sendiri. Sari berusia 23 tahun ketika nenek suatu sore meletakkan cangkirnya, menatap mata cucunya, dan berkata, "Sebentar lagi seseorang akan datang kepadamu, Sari." Seorang pria dengan kata-kata indah. Kata-katanya akan sempurna seperti dari buku. Tapi jangan melihat kata-katanya. Lihat tangannya. Tangan seseorang selalu lebih jujur daripada lidahnya. Sari tidak mengerti, dia bertanya, "Apa maksudmu tangannya?" Nenek hanya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan ke selai apel. Apelnya kecil tahun ini, tetapi manis. 6 bulan kemudian, Sari bertemu Rian. Itu di pesta ulang tahun temannya, Ayu. Dia telah mengundang sekitar 20 orang ke bar lokal. Sari tidak mengenal setengah dari mereka. Rian duduk 2 kursi darinya, mengenakan sweater abu-abu yang bagus, berbau parfum mahal, dan menceritakan lelucon yang membuat seluruh meja tertawa. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan logistik besar. Ternyata sedikit kemudian, ketika mereka berdua melangkah keluar ke teras, Sari tidak merokok. Dia hanya ingin udara segar. Dia yang pertama berbicara, dengan mudah dan menawan. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Dan ketika Sari berkata akuntan, dia tidak mengerutkan hidungnya, hanya mengangguk dan berkata, "Profesi yang serius. Angka tidak berbohong." Dan dengan frasa sederhana itu, dia merasa, tanpa benar-benar tahu mengapa, kehangatan di dalam. Pada kencan pertama mereka, dia membukakan pintu, membantunya dengan mantelnya, menarik kursinya. Pada kencan kedua, dia membawa bunga dan buku yang disebutkan Sari secara sepintas di pesta Ayu. Dia tidak percaya dia mengingatnya. Pada kencan ketiga, dia berbicara tentang bagaimana dia bermimpi tentang keluarga, rumah dengan halaman, anak-anak, anjing yang menunggu di pintu. Dia berbicara dengan indah dengan citra, dengan perasaan, dan Sari mendengarkan. Dan di dalam sesuatu yang hangat dan cerah sedang mekar, sesuatu yang dia takut untuk sebut namanya, karena jika kamu menamai itu mungkin berhenti menjadi kenyataan. Dia jatuh cinta. Tidak tiba-tiba, tidak seperti di film tanpa kilat atau guntur, tetapi seperti menghangatkan diri setelah kedinginan. Awalnya, kamu tidak merasakannya, dan kemudian tiba-tiba kamu menyadari kamu sudah hangat. Kamu nyaman, kamu tidak ingin pergi. Rian tampaknya menjadi orang yang kamu tunggu tanpa tahu persis apa yang kamu tunggu. Dia perhatian, peduli, menelepon setiap malam untuk bertanya tentang harinya. Hanya kata-kata nenek tentang tangannya kadang-kadang muncul di tepi kesadarannya. Tetapi Sari tidak tahu bagaimana menerapkannya dan menyingkirkannya. 1,5 tahun kemudian, Rian melamar di restoran yang diterangi lilin dengan cincin di kotak beludru. Dia berlutut, persis seperti di film yang biasa ditonton Sari di laptop kecilnya di asrama kampusnya. Dia berkata ya hampir tanpa ragu. Tampaknya baginya bahwa inilah hidup yang dia impikan di meja nenek di atas secangkir teh. Keesokan harinya, hari Sabtu, Sari pergi ke rumah nenek. Seperti biasa, dengan obat-obatan dan sekantong bahan makanan, dia duduk di meja, membongkar bahan makanan, menyalakan teko, dan tanpa menyembunyikan kegembiraannya, menceritakan semuanya. "Aku menerima lamarannya. Pernikahannya akan di musim semi." Dia berbicara dengan cepat,
Tersandung kata-katanya, memamerkan cincin di jarinya. Nenek mendengarkan dalam diam, tidak mengangguk, tidak tersenyum, tidak menanyakan detail, hanya mendengarkan dengan tangan terlipat di pangkuannya. Ketika Sari selesai, dia bangkit, menuangkan teh, meletakkan cangkir di depan cucunya, dan berdiri lama menatap keluar jendela ke kebun apel, ke pagar yang miring, ke langit yang cerah. Kemudian dengan tenang, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, "Apapun yang terjadi, itu pilihanmu, Sari. Tapi ingat satu hal, orang tidak mengungkapkan diri mereka dengan kata-kata di pernikahan atau dengan hadiah di hari libur. Orang mengungkapkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat." Sari terluka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa nenek tidak memihaknya, bahwa alih-alih kegembiraan dia menawarkan keraguan. Dia minum tehnya, mengucapkan selamat tinggal dengan singkat, dan pergi lebih awal dari biasanya. Dia tidak menelepon selama 2 minggu. Kemudian, tentu saja, dia menelepon karena dia tidak bisa melakukan sebaliknya. Nenek adalah bagian dari dirinya, seperti tangan atau napasnya. Dia pergi pada Sabtu berikutnya, dan nenek menerimanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kata, tidak ada tatapan. Dia menyajikan teh, mengeluarkan selai apel, dan bertanya, "Jadi ceritakan bagaimana pekerjaan. Apakah bosmu masih menyulitkanmu?" Dan Sari mengerti bahwa apa yang perlu dikatakan, nenek sudah mengatakannya, sisanya adalah pilihannya. Pernikahan itu pada bulan Oktober, kecil, 40 orang. Begitulah yang diinginkan Sari. Rian tidak keberatan, meskipun dia menyarankan untuk mengundang lebih banyak orang untuk membuatnya lebih resmi. Dia bersikeras. Mereka menyewa sebuah ruangan di restoran yang didekorasi dengan pita putih dan bunga segar. Ayu adalah pengiring pengantin, memegang buket, dan menangis bahagia lebih dari pengantin wanita itu sendiri. Nenek Lastri juga diundang. Nur mengerucutkan bibirnya ketika dia tahu, tetapi dia diam. Nenek tiba dengan tenang dengan gaun gelap dengan kerah putih dan sepatu datar yang sama yang hanya dia kenakan untuk acara-acara khusus. Dia duduk di sudut dengan bibir ratih, hampir tidak berbicara dengan siapapun. Dia makan sedikit, hanya minum teh. Di akhir malam, ketika para tamu menari dan tidak ada yang memperhatikan mereka, Sari mendekatinya. Nenek berdiri, memeluk cucunya erat-erat sehingga Sari bisa merasakan betapa rapuh bahunya, dan berbisik di telinganya, "Aku dekat, Sari. Selalu dekat. Apapun yang terjadi, ingat itu." Sari berpikir itu hanyalah kata-kata seorang nenek yang mengkhawatirkan cucunya, kecemasan usia tua yang normal. Dia memeluknya kembali, berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, nenek." Dan kembali ke para tamu, ke musik, ke Rian, yang memutarnya dalam tarian dan tersenyum dengan cara yang membuatnya berpikir, ini dia. Inilah kebahagiaan. Akhirnya, tahun pertama mereka hidup, seperti yang mungkin dilakukan semua pasangan muda, dalam hiruk-pikuk membangun rumah dan menyesuaikan diri satu sama lain. Mereka mengambil KPR di apartemen 2 kamar di gedung baru di lantai 5. Gedung itu adalah kompleks batas standar, tetapi lingkungannya tenang. Di sebelahnya ada taman kecil dengan pohon-pohon ek, taman bermain untuk toko serba ada di sudut. Apartemen itu adalah cangkang dengan dinding beton, dan untuk beberapa bulan pertama, mereka tinggal di antara kantong-kantong dempul dan gulungan wallpaper. Rian sendiri memasang wallpaper di lorong dengan miring, tetapi dengan usaha. Sari mengecat dinding kamar tidur dengan warna abu-abu muda yang dia pilih dari katalog toko perangkat keras. Mereka berdebat tentang ubin kamar mandi. Dia ingin gelap, dia ingin terang. Pada akhirnya, mereka mendapatkan warna krem. Dan keduanya sedikit tidak puas. Tapi itu tidak masalah. Itu seperti hidup, mereka mengadopsi kucing jingga dengan bercak putih di dadanya. Rian menamainya Kiki, dan itu adalah satu-satunya nama yang dia temukan untuk rumah mereka tanpa saran Sari. Kiki tidur di ambang jendela, menjatuhkan tanaman, dan hanya akan makan satu merek makanan kucing yang dijual di satu toko hewan peliharaan di sisi lain kota. Setiap Sabtu, Sari akan pergi mengambil makanan kucing dan kemudian menuju ke rumah nenek. Pada hari Sabtu,
Rian tidur sampai siang, lalu menonton sepak bola atau menggulir ponselnya. Mereka pergi ke bioskop pada hari Jumat ketika mereka tidak terlalu lelah. Mereka berjalan di taman pada hari Minggu, membeli kopi dari mesin penjual otomatis di pintu masuk, hambar, tetapi panas, semuanya baik-baik saja, normal. Dan Sari berpikir bahwa normal sebenarnya baik. Bahwa kebahagiaan persis seperti ini, tenang tanpa kembang api, seperti cahaya lampu yang stabil. Pada tahun kedua, sesuatu mulai bergeser. Tidak tiba-tiba, tidak seperti keruntuhan, tetapi seperti bingkai foto di dinding menjadi miring oleh getaran yang hampir tidak terlihat. Kelihatannya lurus, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, sudutnya sudah sedikit miring. Rian mulai pulang kerja lebih lambat. Dia biasa pulang pukul 7, kadang-kadang 7.30, dan mereka akan makan malam bersama. Sari akan memasak, dia akan menata meja. Itu adalah ritual kecil mereka. Sekarang, dia pulang pukul 9.00, kadang-kadang mendekati 10. Dia akan berkata, batas waktu proyek, manajemen mendesak. Sari percaya padanya. Dia tahu logistik bisa membuat stres, terutama di akhir kuartal. Dia akan meninggalkan makan malamnya di atas kompor, ditutupi piring, dan pergi tidur dengan buku, tertidur tanpa menunggunya. Kemudian, dia memperhatikan telepon. Sebelumnya, Rian akan meninggalkannya di mana saja di meja dapur, lengan sofa, rak di lorong. Dia bisa pergi ke kamar mandi dan telepon akan terlihat jelas. Dan itu normal karena tidak ada dari mereka yang menyembunyikan apapun. Tetapi pada suatu titik, dia tidak bisa menentukan tanggalnya. Itu terjadi secara bertahap. Telepon selalu bersamanya di sakunya, di tangannya, di nakas di sebelahnya, layar menghadap ke bawah. Ketika sebuah pesan masuk saat makan malam dan dia secara naluriah melirik, Rian akan dengan cepat membalik layar dan berkata, pekerjaan singkat. Tanpa menjelaskan, dia biasa menunjukkan obrolan lucu dengan rekan kerja atau gambar dari gudang tempat sesuatu jatuh dengan cara yang aneh. Sekarang, telepon itu seperti ruangan terkunci. Sari tidak ingin menjadi istri yang cemburu dan curiga yang memeriksa saku dan mengendus ke meja. Dia telah melihat wanita seperti itu di film dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kamu hanya membayangkan. Tidak ada alasan untuk ini. Dia hanya lelah. Pekerjaan sulit. Setiap pasangan mengalami ini. Dia mengulanginya seperti mantra saat dia tertidur sendirian di kamar gelap mendengar suara TV yang teredam di ruang tamu tempat Rian masih sedikit bekerja. Tetapi kata-kata nenek, orang mengungkapkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat, semakin sering muncul. Sari akan menepisnya seperti lalat yang mengganggu. Tetapi mereka akan kembali, terutama di malam hari ketika tidur tidak datang, dan pikirannya mulai memutar ulang detail yang dia abaikan di siang hari. Pada tahun ketiga, Rian telah berubah secara nyata. Dia menjadi mudah tersinggung, tajam. Bukan karena dia berteriak atau menghinanya, tetapi dia telah memperoleh cara mengunyah kata-katanya di antara giginya ketika sesuatu tidak menyenangkan baginya. Cangkir kotor di wastafel. Sari, sesulit itukah? TV terlalu keras. Aku bekerja sepanjang hari. Bisakah aku mendapatkan kedamaian dan ketenangan di rumah? Suatu kali dia membuat soto, dia mencicipinya, membuat ekspresi wajah, dan berkata, terlalu banyak garam. Sari tidak terlalu banyak memberi garam. Dia mencicipinya sendiri. Sotonya baik-baik saja. Dia tidak membantah. Setelah ledakannya, dia selalu meminta maaf. Dia akan datang duduk di sebelahnya di sofa, meletakkan tangan di lututnya, dan berkata, maafkan aku. Aku hanya sangat lelah. Ini gila di tempat kerja. Kamu mengerti? Dan Sari akan mengerti atau berpura-pura karena memahami lebih mudah daripada mengajukan pertanyaan yang jawabannya dia takuti. Dan kemudian datang malam itu di balkon. Saat itu awal Oktober, hari mulai gelap lebih awal. Sari di kamar tidur sedang membaca. Saat itu hampir pukul 11 malam, Rian berkata dia akan keluar ke balkon untuk merokok. Dia kadang-kadang merokok, meskipun dia telah berjanji untuk berhenti. Dia mengangguk dan kembali ke bukunya.
Beberapa menit kemudian, dia bangkit untuk minum segelas air, berjalan melalui ruang tamu, dan mendengar suaranya melalui pintu balkon yang sedikit terbuka. Dia berbicara dengan tenang, hampir berbisik dengan nada yang sudah lama tidak dia dengar. Lembut, lucu, sesak napas, dan dia tersenyum. Sari melihat bayangannya di pintu kaca, bukan senyum lelah dan rutin yang dia sambut setelah bekerja, tetapi senyum terbuka yang nyata, senyum yang sama yang dia cintai di pesta ayu. Sari berdiri di sana dengan gelas kosong di tangannya, mendengarkan. Dia tidak bisa memahami kata-katanya, hanya intonasinya, hanya nada itu. Kemudian dia mengambil langkah menuju balkon dengan sengaja, membuat suara, dan Rian berbalik, berkata dengan cepat ke telepon, "Oke, Ibu. Sayang Ibu, sampai jumpa," dan menutup telepon. "Itu ibuku," katanya, menyelipkan telepon ke sakunya, bertanya apakah kita akan datang akhir pekan ini. Sari mengangguk, mengambil airnya, kembali ke kamar tidur, dan berbaring. Dia tidak membaca lagi. Huruf-huruf melompat di depan matanya. Keesokan harinya, ketika Rian di tempat kerja, dia mengirim pesan ke ibu mertuanya dengan santai. "Hai, Bu, apakah Ibu menelepon Rian tadi malam? Dia menyebutkan Ibu mengundang kami untuk akhir pekan. Hanya ingin konfirmasi. Sabtu atau Minggu?" Ibunya membalas 1 jam kemudian. "Sari, sayang, aku di villa tadi malam. Aku sudah tidur jam 9. Tidak menelepon siapapun. Dia pasti salah paham, tapi silakan datang akhir pekan ini. Aku ingin sekali bertemu denganmu." Sari membaca pesan itu, menutup aplikasi, dan duduk di dapur lama, menatap cangkir kopinya yang dingin. Kiki melompat ke pangkuannya, meringkuk, dan mulai mendengkur. Sari mengelusnya secara mekanis, dan di dalam sesuatu bergeser. Bukan dengan tabrakan, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan tenang, seperti kunci berputar di kunci. Sesuatu yang telah dia yakini selama 3 tahun telah berhenti menjadi kenyataan. Dia belum tahu semuanya. Dia tidak melihat gambaran lengkapnya, tetapi dia mengerti sekarang dia sedang dibohongi. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kesalahan, tetapi secara sistematis, secara kebiasaan, seperti orang berbohong ketika mereka sudah lama berhenti menganggapnya sebagai kebohongan. Sari tidak mengatakan apa-apa kepada Rian. Tidak hari itu, tidak keesokan harinya. Dia berperilaku seperti biasa, memasak makan malam, bertanya tentang harinya, menonton serial dengannya di malam hari, tetapi di dalam dia sudah menjadi orang lain, seperti seseorang yang telah menemukan retakan di fondasi, dan sekarang memeriksa setiap hari untuk melihat apakah itu telah melebar. Dan saat itu, di tahun ketiga mereka, di akhir Oktober, Rian tiba-tiba mengusulkan liburan. Dia sedang makan pasta favoritnya dengan jamur dan saus krim, dan tiba-tiba, berkata tanpa mengangkat kepalanya dari piringnya. "Kamu tahu apa? Bagaimana jika kita melakukan perjalanan saja? Liburan sungguhan, mereka belum pernah pergi kemanapun bersama selama 3 tahun. Sari sangat terkejut sehingga dia meletakkan garpunya. Sepanjang pernikahan mereka, dia telah menyarankan untuk pergi ke suatu tempat 5 atau 6 kali. Tahun pertama, setidaknya ke pantai, bahkan yang dekat. Rian akan berkata terlalu mahal. Kita baru saja mendapatkan KPR tahun kedua setidaknya untuk akhir pekan ke penginapan di pedesaan. Rian akan berkata tidak ada waktu. Pekerjaan gila-gilaan, dia telah berhenti bertanya dan sekarang dia sendiri dengan antusiasme yang sudah lama tidak dia lihat. "Aku akan mengatur semuanya," katanya, dengan kilatan di matanya. "Kamu hanya berkemas. Ini akan menjadi kejutan. Percayalah padaku, Sari ingin bahagia, dan sebagian dari dirinya adalah bagian yang masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Bahwa panggilan telepon larut malam dan telepon yang layarnya menghadap ke bawah hanyalah kelelahan dan kebiasaan. Bukan apa yang dia takuti. Mungkin, pikirnya, dia merasakan retakan di antara kita berdua dan ingin memperbaikinya. Mungkin perjalanan ini adalah caranya mengatakan, aku di sini, aku bersamamu. Aku ingin mencoba." Dia setuju, memutuskan untuk tidak bertanya. Jika itu kejutan, biarlah kejutan.
Rian menangani pengaturannya. Dia akan duduk dengan laptopnya di malam hari, memesan sesuatu, mencari secara online. Ketika Sari lewat, dia akan menutup laptopnya dan tersenyum. Jangan mengintip. Kamu akan menyukainya. Sabtu itu, Sari pergi ke rumah nenek. Seperti biasa, busnya setengah kosong. Pagi November, gerimis halus. Di halte di kampung halamannya, genangan air setinggi mata kaki. Dia berjalan menyusuri jalan tanah berlumpur menuju rumah nenek, melompati parit, mencium aroma daun basah dan asap kayu dari cerobong tetangga. Nenek menunggu di dapur. Teko sudah bersiul. Di meja ada sebotol selai apel dan sepiring kue kering. Sari membongkar bahan makanan, memberinya obat, duduk di meja, dan menceritakan tentang perjalanan itu, bahwa dalam beberapa hari dia dan Rian akan berangkat, bahwa dia tidak tahu kemana. Sebuah kejutan yang Rian atur. Dia berbicara dengan ringan, mencoba terdengar riang. Nenek mendengarkan, perlahan, mengaduk tehnya dengan sendok kecil berputar-putar tanpa membentur sisi cangkir. Ketika Sari selesai, dia meletakkan sendok di piring, mengangkat matanya, dan Sari melihat wajahnya menjadi pucat, bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sari hanya pernah melihat ekspresi itu sekali di meja itu ketika nenek berbicara kepada ayahnya tentang jantungnya. Kamu tidak bisa pergi dengannya, kata nenek pelan, tetapi tegas tanpa sedikit pun keraguan. Kamu tidak akan kembali. Di dalam, Sari merasa sesuatu patah, seolah seseorang telah menarik tali yang menahan sesuatu yang rapuh dan itu jatuh. Nenek, apa yang nenek katakan? Kami hanya akan berlibur untuk bersantai. Itu ide Rian. Nenek menggelengkan kepalanya. Tangannya bertumpu di meja, kering dengan bintik-bintik penuaan. Jarinya bengkak. Dengarkan aku, Sari. Aku wanita tua. Aku tidak punya alasan untuk berbohong, dan aku tidak senang menakutimu. Tapi aku memberitahumu, jangan pergi. Tapi sebelum kamu membatalkan semuanya, lakukan satu hal. Hanya satu. Cari tahu hotel tempat dia akan membawamu dan telepon mereka. Tanyakan berapa orang yang dipesan. Itu saja. Dan kamu akan mengerti sendiri. Sari meninggalkan rumah nenek dalam keadaan linglung. Di bus, dia menekan dahinya ke jendela dingin dan melihat ladang basah dan deretan pohon pinus di sepanjang jalan raya melesat. Hujan bergemuruh di atap. Di dalamnya tercium bau lembab dan diesel. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa nenek salah, bahwa dia berusia 82 tahun, memiliki tekanan darah tinggi dan insomnia, bahwa itu adalah kecemasan pikun yang seiring bertambahnya usia berubah menjadi kepastian, bahwa kamu tidak bisa menjalani hidupmu dengan intuisi orang lain, bahkan jika intuisi itu milik seseorang yang tidak pernah salah. Tidak sekalipun. Dalam 30 tahun, pikiran itu berdenyut di kepalanya seperti lampu berkedip yang tidak bisa dia matikan. Malam itu, Rian pergi mandi. Sari mendengar suara air di balik pintu kamar mandi tertutup, suara siletnya di wastafel. Laptopnya ada di meja dapur. Dia selalu meninggalkannya di sana, bahkan tidak menutup penutupnya. Sari berjalan melewatinya, berhenti, dan melihat layar yang menyala. Tangannya kesemutan seperti saat Anda akan menyentuh sesuatu yang panas. Dia merasa tidak enak, seolah dia mengkhianati sesuatu, melanggar hukum kepercayaan tak tertulis yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Suara nenek bergema di kepalanya. Cukup tanyakan, dan kamu akan mengerti sendiri. Dia duduk di meja, membuka emailnya, dan mengetik reservasi di bilah pencarian. Email pertama adalah konfirmasi hotel. Penginapan kecil di tepi pantai di sebuah kota di Jawa Barat yang namanya belum pernah dia dengar. Jauh dari pusat wisata, email tersebut mencantumkan tanggal, harga, dan nomor telepon penginapan. Sari menutup laptop, menjauh dari meja, dan pergi duduk di sofa. Kiki melompat di sampingnya dan menyandarkan hidungnya yang basah ke telapak tangannya. Dari kamar mandi terdengar suara Rian. Dia bersenandung sesuatu yang sumbang dan riang. Keesokan paginya, Minggu, Sari bangun pukul 6.00 pagi. Rian masih tidur. Di sisinya, selimut tersingkap sampai kakinya. Dia bangun diam-diam, mengambil teleponnya, dan keluar ke balkon. Pagi itu hangat.
Langit fajar kemerahan di bawah di tempat parkir. Atap mobil yang basah berkilauan. Dia memutar nomor penginapan. Seorang wanita menjawab setelah dering ketiga. Suaranya dengan aksen Jawa yang ramah. Sari memberikan nama belakang suaminya, meminta untuk mengonfirmasi reservasi dan tanggal check-in. Ya, Bu, jawab wanita itu. Semua sudah dikonfirmasi, kamar untuk 3 orang dewasa, tempat tidur king, dan 1 ranjang tambahan. Check-in lusa, benar? Sari mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Telepon terasa berat di tangannya, seperti batu. Dia berdiri di balkon menatap keluar ke kota di bawah. Atap-atap, antena, merpati yang gelisah di pinggir bangunan tetangga, tangannya tidak gemetar. Dia tidak menangis. Di dalam, ada kekosongan, seolah-olah seseorang telah menguras semua isinya sekaligus. Kemarahan, rasa sakit, harapan, cinta, dan 3 tahun kehidupan bersama, hanya menyisakan cangkang kosong yang berdiri di balkon beton dengan kaus kakinya. Untuk 3. Tempat tidur king dan ranjang tambahan. Ranjang tambahan itu bukan untuknya. Dia adalah tambahan, dekorasi, layar di balik dia menyembunyikan kehidupan nyatanya. Malam itu, Sari tidak tidur sedikit pun. Dia berbaring di sisinya tempat tidur. Punggungnya menghadap ke Rian, sekaku tali yang tegang, mendengarkan Rian bernapas di sampingnya, stabil, dalam, dengan sedikit siulan saat menarik napas. Dia selalu bernapas seperti itu dalam tidurnya. Dan sebelumnya suara itu menenangkannya. Itu adalah bagian dari kenyamanan rumah tangga, seperti detak jam di lorong atau dengkuran Kiki. Sekarang terdengar asing, seolah-olah orang yang berbaring di sebelahnya bukanlah suaminya, tetapi orang asing yang baru pertama kali dia lihat. Tentang siapa dia tidak tahu apa-apa kecuali bahwa dia berbahaya. Di kepalanya, seperti rekaman yang tergores, berputar kata-kata wanita dari penginapan, kamar untuk 3 orang dewasa, tempat tidur king, dan 1 ranjang tambahan untuk 3. Itu berarti dia mengharapkan orang lain? Itu berarti perjalanan ini bukan upaya untuk memperbaiki pernikahan mereka? Bukan hadiah untuk istri yang kelelahan? Bukan kejutan romantis. Itu adalah sesuatu yang lain, dan Sari harus mencari tahu apa. Pukul 3.00 pagi, ketika Rian berbalik dan mulai mendengkur lebih dalam, Sari perlahan menyokong dirinya dengan siku. Teleponnya ada di nakas, layar menghadap ke bawah, seperti yang telah terjadi selama setahun terakhir. Dia mengulurkan tangan, mengambilnya dengan lembut dengan 2 jari, seolah mengangkat surat orang lain. Layar menyala dalam gelap. Dia tahu kata sandinya. Ulang tahun ibunya, 4 digit. Dia tidak pernah mengubahnya. Sari mengetik kombinasi itu dan telepon terbuka. Jantungnya berdebar di tenggorokannya. Ruangan itu sunyi, hanya napas Rian dan dengungan kulkas yang jauh di dapur. Sari membuka aplikasi perpesanannya. Dia tidak perlu mencari jauh. Obrolan itu disematkan di bagian atas daftar di atas semua obrolan lainnya. Kontak itu dinamai Ardi Logistik. Sari mengetuk nama itu dan mulai membaca. Pesan-pesan pertama berhati-hati, hampir profesional, seperti 2 orang asing yang menguji batas. Tetapi beberapa guliran ke bawah, nadanya berubah. Ardi mengirim gambar, tidak ada yang eksplisit. Seorang wanita dengan gaun musim panas di depan kafe. Wanita yang sama di malam hari dengan gaun hitam dengan segelas anggur. Selfie di pagi hari, rambut masih lembab dari mandi. Setengah tersenyum dan hati tersebar setiap 3 pesan seperti tanda baca. Sayang, aku merindukanmu. Kapan Sabtu tiba? Kamu berjanji kita akan bersama setidaknya 1 malam penuh kali ini. Dan balasan Rian, penuh kasih sayang, lucu, ditulis dalam bahasa yang sudah lama tidak Sari dengar darinya. Bertahanlah, cantik. Akan segera berbeda. Aku janji, nama wanita itu adalah Ira. Itu menjadi jelas dari pesan-pesan yang lebih baru di mana Rian menulis, Ira, aku akan menyelesaikan semuanya. Beri aku waktu. Mereka telah bertemu selama lebih dari setahun. Riwayat obrolan kembali ke tahun sebelumnya. Dan dari tanggal-tanggal itu, Sari bisa melacak persis kapan semuanya dimulai. Tepat ketika Rian mulai pulang larut malam, ketika telepon berpindah ke sakunya,
ketika soto menjadi terlalu asin dan TV terlalu keras. Sari menggulir, dan dengan setiap gesekan, gambar menjadi lebih jelas, seperti foto yang berkembang di kamar gelap. Rian telah berjanji kepada Ira bahwa dia akan meninggalkan istrinya, tetapi tidak sembarangan, dengan cara yang benar. Frasa itu muncul di obrolan sekitar 20 kali. Aku harus melakukan ini dengan cara yang benar agar aku tidak kehilangan apartemen dan uang. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Dia akan menuntut setengah dari segalanya dan aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Tunggu saja sebentar lagi. Aku punya rencana. Dan rencana itu memang ada. Sari menemukannya. Tidak langsung. Dia harus menggulir banyak. Melewati foto-foto, pesan suara, diskusi tentang restoran dan pertemuan larut malam. Rencana itu ada dalam pesan panjang yang dikirim oleh Rian 3 minggu yang lalu. Pukul 1.30 pagi, Sari ingat malam itu. Dia terbangun dan melihat cahaya kebiruan layar, tetapi memutuskan dia hanya membaca berita. Pesan itu memiliki nada pragmatis, hampir seperti memo bisnis. Tidak ada hati, tidak ada sayang, perhitungan murni, diatur menjadi poin-poin. Poin 1, tiba bersama Sari di kota pantai Jawa Barat. Check-in ke penginapan sebagai pasangan. Habiskan hari pertama secara normal agar dia tidak curiga dan menurunkan kewaspadaannya. Poin 2, pada hari kedua, sarankan wisata ke pedalaman. Sewa mobil, ajak dia ke kota pegunungan kecil jauh dari pantai tempat tidak ada sinyal ponsel dan bus beroperasi sekali sehari. Poin 3. Ambil KTP dan ponselnya. Dia telah menuliskannya secara verbatim. Aku akan bilang aku akan menyimpannya di mobil untuk keamanan agar dia tidak kehilangan saat mendaki. Dia tidak akan mempertanyakannya. Dia orang yang mudah percaya. Sari membaca ulang baris itu. 2 kali. Dia orang yang mudah percaya. 3 kata yang membuat dadanya sesak. Dingin dan menekan seolah seseorang telah meremas tulang rusuknya dengan telapak tangan. Dia orang yang mudah percaya. Bukan nama, bukan istri, bukan orang. Sebuah karakteristik, titik lemah, titik masuk. Poin 4, tinggalkan Sari di kota tanpa dokumen, tanpa komunikasi, tanpa uang. Kembali sendirian ke penginapan tempat Ira akan tiba saat itu dengan bus terpisah dari kota lain. Mereka akan menghabiskan 10 hari bersama. Poin 5. Sekembalinya ke rumah, ajukan laporan polisi yang menyatakan istrinya hilang selama perjalanan. Laporkan bahwa mereka pergi ke pedalaman, bahwa dia ingin berjalan sendirian dan tidak kembali, jelaskan pencarian, keputusasaan, kontak dengan polisi setempat. Yang penting adalah mendokumentasikan semuanya agar tidak ada pertanyaan nanti. Poin 6. Mulai proses menyatakan Sari hilang secara hukum. Dalam 6 bulan mendapatkan akses ke rekening bank bersama mereka, kemudian melalui pengadilan, mendapatkan apartemen, yang atas nama Sari, tetapi di mana dia terdaftar sebagai pasangan. Kalimat terakhir pesan itu berdiri sendiri di satu baris, seperti kesimpulan, seperti tanda tangan di kontrak. Yang utama adalah jangan terburu-buru. Kita tunggu 6 bulan, dan semuanya milik kita. Ira telah membalas 12 menit kemudian dengan 1 kata dan 3 tanda seru. Jenius. Dan kemudian, aku mencintaimu. Kamu memikirkan segalanya. Sari meletakkan telepon kembali di nakas persis seperti semula. Layar menghadap ke bawah sedikit miring. Dia bangkit, meninggalkan kamar tidur, menutup pintu tanpa suara, dan berjalan menyusuri lorong ke dapur. Kiki sedang tidur meringkuk di sudut ruang tamu di dekat dinding. Sari perlahan mengisi gelas dengan air dari saringan, memperhatikan air naik di gelas. Dia meminumnya, mengisinya lagi, meminumnya lagi. Kemudian dia berdiri di jendela, melihat langit di luar perlahan terang, cahaya kuning lampu tempat parkir. Seekor anjing liar melangkah di antara mobil-mobil, pintu mobil terbanting di bawah. Beberapa tetangga berangkat kerja pagi. Pagi biasa, dunia biasa. Kecuali bahwa di dalam Sari, dunia itu tidak ada lagi. Dia tidak menangis. Dia tidak panik. Dia tidak meraih teleponnya untuk menelepon teman atau ibunya. Semua itu akan datang nanti. Air mata, percakapan, penjelasan. Untuk saat ini, hanya ada mekanisme yang berjalan di dalam dirinya, dingin, tepat,
seperti jarum jam. Dia sedang berpikir, menimbang pilihan, menghitung langkah. Ketika Rian keluar dari kamar tidur pukul 7.00 pagi, menguap dan meregangkan tubuh. Sari di kompor sedang membuat kopi di mesin perkolator. Dapur berbau kapulaga, dia selalu menambahkan sejumput. Rian menyukainya. Dia masuk, tersenyum, mencium bagian atas kepalanya. Sudah siap? Aku hanya akan menyelesaikan pengepakan dan aku akan memanggil taksi. Busnya jam 2, tapi kita harus tiba lebih awal. Sari berbalik, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya karena tidak tidur semalaman. Dia menekan tangannya ke perutnya, dan membungkuk sedikit. Rian, aku merasa tidak enak. Aku mual sejak pagi sekali. Kepalaku pusing dan aku pikir aku demam. Aku makan sushi dari tempat pengiriman itu tadi malam. Aku pikir aku keracunan makanan. Dia melihat wajah Rian berubah. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah kejengkelan. Cepat, sepersekian detik, seperti bayangan burung yang melintas di jendela. Dia segera mengendalikannya, mengambil langkah ke arahnya, meletakkan telapak tangannya di dahinya. Kamu memang terasa hangat, mengapa kamu tidak minum obat? Mungkin akan reda menjelang siang. Busnya tidak sampai jam 2. Tidak, Rian. Aku benar-benar sakit. Aku tidak bisa bepergian. Aku sakit setiap 10 menit. Aku tidak akan tahan di bus. Dia mundur selangkah, mengusap wajahnya. Sari bisa melihat bahwa di balik isyarat itu ada perhitungan panik, roda gigi di kepalanya berputar, mengatur ulang rencana, pilihan, jadwal. Ira pasti sudah berkemas. Mungkin dia sudah dalam perjalanan ke stasiun bus. Lihat, mungkin kamu akan merasa lebih baik sore ini. Aku bisa mengubah jadwal untuk besok. Tidak masalah, katanya, memaksakan nada peduli. Sari menggelengkan kepalanya dan duduk di bangku, memeluk perutnya. Rian, dengarkan. Kamu sudah bekerja keras. Kamu pantas mendapatkan perjalanan ini. Sayang sekali kehilangan tiket dan reservasi. Kamu pergi sendiri, istirahatlah. Aku akan tinggal di sini. Aku akan pulih. Kiki akan menemaniku. Aku tidak akan bosan. Dia mengatakannya dengan tenang, menatap matanya dan mengamati. Sekarang, pikirnya, inilah momen yang menentukan. Jika dia benar-benar mencintaiku, dia akan tinggal. Dia akan berkata, perjalanan apa tanpamu? Kita adalah pasangan, kita akan menunggu. Itu akan sangat sederhana, sangat alami. Suami normal manapun akan tinggal. Rian diam selama sekitar 5, mungkin 7 detik. Di wajahnya, 2 topeng sedang bertarung. Suami yang peduli yang tidak bisa meninggalkan istrinya yang sakit dan pria yang rencananya berantakan dan yang sangat perlu menyelamatkannya. Sari mengamati, apakah kamu yakin? Rasanya salah pergi sendirian. Apakah kamu akan baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja. Aku akan menelepon ibuku. Dia bisa mampir jika aku butuh sesuatu. Ini akan baik-baik saja. 10 menit lagi keraguan yang dipentaskan. Dia mondar-mandir di apartemen, masuk ke dapur, bertanya apakah dia butuh dokter, apakah dia ingin dia membeli obat. Tetapi Sari bisa melihatnya. Dia sudah memutuskan, matanya mengkhianatinya. Mereka gelisah, seperti seseorang yang secara mental menghitung jadwal bus. Siang hari, Rian di lorong dengan kopernya, yang abu-abu dengan roda yang mereka beli bersama di mal 2 tahun yang lalu. Sari telah memilihnya saat itu membayangkan perjalanan berdua ke laut ke pantai yang hangat. Koper itu akan pergi berlibur. Tetapi tanpa dia, aku akan menelepon setiap hari, kata Rian, memeluknya di pintu. Cepat sembuh. Aku akan segera kembali dan kita akan pergi ke suatu tempat bersama. Aku janji. Sari mengangguk, memeluknya kembali dengan cepat, kering, seperti kamu memeluk kenalan di jalan. Dia tidak menyadarinya atau tidak mau. Pintu tertutup. Sari mendengarkan langkah kakinya memudar menuruni tangga. Lift gedung itu rusak selama seminggu. Kemudian dia pergi ke jendela ruang tamu dan melihatnya keluar dari gedung, masuk ke taksi. Mobil itu mundur dan berbelok di tikungan. Dia berdiri di jendela selama 1 menit lagi.
2. Jika dia kembali untuk sesuatu yang dia lupakan. Dia tidak kembali. Kemudian Sari menghela napas panjang melalui bibir yang mengerucut seperti seseorang yang mengeluarkan udara sebelum menyelam dan mulai bertindak. Pertama dia mengambil secari kertas kecil dari saku jubahnya tempat dia menulis nomor penginapan Jawa Barat pagi itu. Dia menelepon, menunggu jawaban. Wanita yang sama di meja resepsionis atau yang lain dengan aksen yang sama. Halo, saya ingin membatalkan reservasi atas nama suami saya. Rencana kami telah berubah. Kami tidak akan bisa datlu. Wanita itu mengonfirmasi detailnya, memintanya menunggu. Semenit kemudian, dia mengonfirmasi, reservasi dibatalkan. Pengembalian dana akan diproses dalam 10 hari kerja. Sari mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Selanjutnya, dia berganti pakaian, melepas jubahnya, mengenakan jeans, sweater, jaket, mengikat rambutnya ke belakang menjadi ekor kuda, mengambil dompetnya. Kiki mengawasinya dari ambang jendela dengan mata kuning bulat, seolah bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Aku akan segera kembali," kata Sari kepada kucing itu. "Aku punya beberapa hal yang harus diurus." Pemberhentian pertama bank. Cabang itu buka sampai jam 5, tetapi Sari tiba jam 1, tepat setelah Rian pergi. Mereka memiliki rekening tabungan bersama. Di dalamnya ada uang yang telah mereka tabung untuk renovasi balkon dan jendela baru. Itu bukan keberuntungan, tetapi itu adalah jumlah yang cukup besar. 1,5 tahun menabung, Sari masuk dengan KTP-nya, mengisi formulir, dan mentransfer setengahnya, persis setengahnya, ke rekening pribadinya, yang telah dia buka sebelum pernikahan dan jarang digunakan. Kemudian, sebagai salah satu pemilik, dia meminta pembatasan akses jarak jauh ke rekening bersama. Teller, seorang wanita muda dengan potongan rambut rapi, menatapnya dengan saksama, tetapi tidak bertanya. Dia hanya berkata, "Ini akan diproses dalam waktu 1 jam. Kartu pemegang kartu kedua akan diblokir untuk transaksi." Untuk menghapus pembatasan, kehadiran kedua pemegang rekening diperlukan. Sari mengucapkan terima kasih dan pergi. Di luar, gerimis abu-abu dan suram bulan November sedang turun. Dia menarik tudung kepalanya dan berjalan 2 blok ke toko perangkat keras. Di sana, dia membeli 2 mekanisme kunci baru untuk pintu depan dan pintu balkon. Pegawai, seorang pria tua dengan celemek biru, bertanya apakah dia membutuhkan mereka dipasang. Sari mengangguk dan dia memberinya kartu tukang kunci. "Beritahu dia Pak Yanto yang mengirimmu, dia akan datang hari itu juga." Tukang kunci, Agus, tiba pukul 4. Seorang pria muda pendiam dengan kotak peralatan. Dia bekerja dengan cepat, melepas silinder lama, memasang yang baru, mengujinya, dan memberinya 3 set kunci. Sari membayarnya secara tunai. Ketika Agus pergi, dia mengunci pintu dengan kunci baru, memutar kunci 2 kali, dan berdiri di lorong, menyandarkan punggungnya ke pintu. Apartemen itu sunyi. Kiki mengeong dari dapur, menginginkan makan malamnya. Pada Senin pagi, Sari pergi ke pengacara. Dia telah menemukan 1 malam sebelumnya. Menghabiskan waktu meneliti, membaca ulasan, membandingkan, dia memilih seorang wanita bernama Bu Yani, seorang pengacara hukum keluarga dengan pengalaman 20 tahun. Kantornya di lantai 3 sebuah gedung administrasi tua. Menyusuri lorong panjang dengan lantai linoleum yang berbau kopi dari kantor tetangga, Bu Yani adalah wanita pendek, kekar berusia akhir 50 keropaan dengan rambut pendek dan tatapan tajam, penuh perhatian. Di mejanya ada foto 2 remaja, mungkin anak-anaknya, dan kaktus dalam pot tanah liat. Dia menyuruh Sari duduk, menuangkan air dari pendingin, dan berkata, "Ceritakan semuanya dari awal. Jangan terburu-buru." Sari menceritakannya dengan tenang, metodis, seolah memberikan presentasi di rapat kerja. Fakta, tanggal, keadaan, 3 tahun pernikahan, panggilan telepon larut malam dan kebohongan tentang ibunya, perjalanan kejutan, panggilan ke penginapan, pertukaran teks dengan Ardi Logistik, rencana poin per poin. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dari dompetnya, membuka galeri, dan menunjukkan tangkapan layar. Dia telah mengambilnya malam itu secara metodis, layar demi layar, semua pesan penting,
Semua foto, seluruh rencana, satu layar demi satu dengan stempel waktu. Bu Yani membaca dalam diam. Ekspresinya tidak berubah kecuali sekali. Ketika dia sampai pada poin tentang KTP di kota pegunungan, bibirnya sedikit mengencang. Ketika dia selesai, dia melepas kacamata, menggosok pangkal hidungnya, dan menatap Sari. Sari, saya akan langsung saja. Ini bukan hanya alasan untuk bercerai. Apa yang dijelaskan di sini adalah perencanaan kejahatan, penelantaran seseorang tanpa dokumen di lokasi terpencil, tanpa komunikasi, dengan pengajuan laporan orang hilang palsu berikutnya. Ini bisa masuk dalam beberapa undang-undang, penipuan, mungkin lainnya. Tapi mari kita selangkah demi selangkah. Kita akan mulai dengan perceraian. Itu yang paling mendesak. Kita akan menangani sisanya secara paralel. Sari mengangguk, Anda dalam posisi yang kuat. Bu Yani melanjutkan, mencatat di buku catatan hukum. Apartemen itu terdaftar atas nama Anda sebelum pernikahan. Ya, saya melunasi KPR sebelum kami menikah. Rian terdaftar sebagai keluarga, tetapi properti itu milik saya. Anak-anak bersama, aset yang diperoleh selama pernikahan, hanya furnitur dan peralatan, tidak ada mobil, ada rekening bersama. Kemarin, saya mentransfer setengah saya ke rekening pribadi saya, dan membatasi aksesnya. Bu Yani mengangkat kepalanya dari buku catatannya dan mengangguk hampir tidak terlihat. Bukan persetujuan, tetapi pengakuan. Bagus sekali. Kami akan mengajukan permohonan hari ini. Kami akan melampirkan tangkapan layar sebagai bukti. Mereka perlu disahkan, tetapi kami bisa melakukannya dengan cepat. Sari, apakah ada orang yang Anda percaya yang tahu tentang situasi ini? Nenek saya, kata Sari, dan menambahkan, dia tahu sebelum saya tahu. Bu Yani tidak bertanya apa artinya itu, hanya mengangguk dan kembali ke kertas-kertasnya. Permohonan cerai diajukan pada Senin itu juga. Sari meninggalkan gedung pengadilan sekitar pukul 5.00 sore. Hujan telah berhenti, tetapi langit rendah dan berat, dan udara berbau aspal basah. Dia berdiri di tangga, menghirup udara lembab, dan mengeluarkan ponselnya. 12 panggilan tak terjawab dari Rian, 3 pesan suara. Dia tidak mendengarkan salah satu pun. Menaruh ponselnya di saku dan berjalan ke halte bus. Sementara itu, Rian berdiri di konter penginapan kecil di tepi pantai di Jawa Barat, mencoba memahami apa yang terjadi. Di sampingnya berdiri Ira, tinggi, pirang, mengenakan jaket putih dan kacamata hitam yang didorong ke atas kepalanya, semakin tegang setiap detiknya. Resepsionis menjelaskan, sambil mengisyaratkan bahwa reservasi telah dibatalkan. Seorang wanita menelepon kemarin, memberikan nama belakang, meminta pembatalan. Tidak ada kamar yang tersedia. Sayangnya, tidak. Musim belum berakhir. Beberapa hari hangat terakhir, semuanya penuh. Dia bisa menawarkan nomor telepon penginapan lain di kota sebelah, tetapi tidak ada jaminan kekosongan. Rian memucat, mengeluarkan ponselnya, menelepon Sari, dering panjang, lalu hening. Dia menelepon lagi, hasil yang sama. Dia membuka aplikasi perbankannya dan melihat pesan. Operasi kartu sementara ditangguhkan. Silakan kunjungi cabang. Dia punya uang tunai, tetapi tidak banyak untuk pengeluaran kecil. Dia telah berencana membayar semuanya dengan kartu. Ira berdiri di sampingnya, menatapnya seperti seseorang menatap seseorang yang menjanjikan pertunjukan kembang api dan muncul dengan korek api basah. Rian, apa yang terjadi? Kamu bilang semuanya sudah diurus, kamu sudah merencanakan semuanya. Suaranya pelan tetapi tajam seperti pisau cukur. Aku tidak mengerti. Pasti ada kesalahan, aku akan memperbaikinya, katanya cepat, meraba-raba ponselnya, mencari alternatif, mencoba menelepon seseorang. Tetapi tidak ada yang bisa diperbaiki. Reservasi dibatalkan, kartu diblokir, Sari tidak menjawab. Ira, ternyata, dalam 30 menit berikutnya, hanya punya cukup uang untuk secangkir kopi. Dia mengandalkan Rian untuk membayar makan siang. Dia datang ke sini untuk bersantai selama 10 hari di pantai dengan biaya orang lain. Sementara istri sahnya berkelana di kota pegunungan tanpa KTP,
Mereka menghabiskan malam pertama di hostel murah di pinggir kota, kamar bersama dengan ranjang susun, dan kamar mandi di lorong. Rian berbaring di ranjang atas di bawah selimut tipis yang berbau sabun cuci, mengirim pesan kepada teman-teman, meminta pinjaman uang untuk perjalanan pulang. Seorang rekan kerja membalas di pagi hari dan mentransfer sejumlah kecil uang. Cukup untuk 2 tiket bus, bukan tiket pesawat, tiket bus dengan 2 kali transit. Perjalanan pulang memakan waktu hampir 2 hari. Rian dan Ira bepergian dengan bus tua dengan kursi yang melorot dan AC yang rusak. Di sepanjang jalan berliku dengan berhenti tak berujung di kota-kota kecil yang berbau asap diesel dan barbeque. Untuk beberapa jam pertama, mereka masih berbicara. Atau lebih tepatnya, Ira berbicara dan Rian mendengarkan. Dia mengatakan Rian telah menjanjikannya kehidupan yang berbeda, bahwa dia telah menolak pria serius yang ingin menikahinya, bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak untuk koper baru dan bikini daripada yang dia hasilkan dalam 2 minggu. Rian menjawab dengan tajam. Dia mengatakan Ira telah menekannya, bahwa jika bukan karena kapan terus-menerus, dia akan lebih berhati-hati, tidak akan terburu-buru dalam reservasi, dan tidak akan meninggalkan jejak. Pada transit pertama, mereka berhenti berbicara. Mereka duduk berdampingan tetapi melihat ke arah yang berlawanan. Dia ke jendela, dia ke ponselnya. Pada transit kedua, di terminal dengan kursi plastik dan 1 kios yang menjual kopi dan rokok, Ira berkata, "Kamu tahu, kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Kamu berbohong kepada istrimu. Kamu tertangkap. Kamu berbohong kepadaku. Kamu tertangkap. Mungkin kamu tidak seharusnya membuka mulut sama sekali." Rian diam. Dia tidak punya jawaban. Cerita itu menyebar dengan cepat, seperti semua cerita, di mana seseorang mencoba lebih pintar dari mereka. Salah satu kenalan bersama mereka melihat Rian di stasiun bus, tidak sendirian, tetapi dengan wanita pirang tinggi. Yang lain mendengar dari temannya, bahwa Rian telah menelepon di tengah malam meminta uang untuk pulang. Yang ketiga memberitahu yang keempat, yang keempat memberitahu yang kelima. Dalam seminggu, semua orang tahu. Ketika Rian akhirnya pulang, tidak bercukur dengan pakaian kusut dengan koper yang rodanya patah di salah satu halte, dia memasukkan kunci ke kunci pintu depan. Kunci itu tidak mau berputar. Dia memasukkannya lagi, memutarnya. Tidak mau masuk. Dia berdiri di tangga, menatap pintu dengan tak percaya saat kenyataan perlahan meresap. Dia menekan bel pintu. Hening. Dia menekannya lagi, lama tanpa melepaskan jarinya dari tombol. Kemudian dia mengetuk, pertama dengan buku jarinya, lalu dengan telapak tangannya. Suara Sari terdengar melalui interkom, tenang, tanpa sedikit pun keretakan. "Surat cerai ada di pengacara saya. Barang-barang Anda ada di satpam di bawah. Ambil dan pergi. Sari, buka. Mari kita bicara. Kamu salah paham. Ira hanya rekan kerja. Kami berada di bus yang sama. Kebetulan, dan reservasi untuk 3 adalah kesalahan penginapan. Saya memesan untuk 2. Mereka bingung. Hening, Sari, tolong. Saya tahu ini terlihat seperti apa, tapi biarkan saya menjelaskan. 5 menit. Cukup buka pintunya. Hening, lalu ada klik. Sari telah menutup interkom. Rian berdiri di sana selama 20 menit lagi, menendang pintu, bersumpah, lalu turun. Dengan satpam memang, ada 2 tas berisi barang-barangnya, pakaian, sepatu, silet, pengisi daya laptop. Satpam, seorang pria tua dengan kacamata, menyerahkan tas-tas itu dalam diam. Tanpa melakukan kontak mata, perceraian itu cepat, lebih cepat dari yang Rian duga. Bu Yani bekerja dengan presisi. Pada persidangan, dia menunjukkan tangkapan layar pesan-pesan itu, rencana untuk menelantarkan istrinya tanpa dokumen di lokasi terpencil, reservasi yang dibatalkan untuk 3 orang, kesaksian karyawan penginapan, hakim, seorang wanita berusia 60-an dengan kacamata ketat, meninjau dokumen-dokumen dalam diam, sesekali menatap Rian dengan ekspresi yang membuatnya ingin menghilang menembus lantai. Pengacaranya, seorang pria muda yang dia temukan di iklan, mencoba membuat beberapa keberatan, tetapi terdengar lemah. Apartemen itu tetap milik Sari,
terdaftar sebelum pernikahan. Tidak mungkin digugat. Tidak ada anak bersama. Tidak ada yang bisa dibagi kecuali furnitur dan peralatan. Kiki, kucing itu, Rian bahkan tidak memintanya. Setelah persidangan, Sari pergi ke rumah nenek. Bukan pada hari Sabtu, tetapi pada hari Rabu. Di tengah minggu kerja, setelah meminta izin pulang lebih awal, busnya kosong. Di luar, pohon-pohon dan ladang melintas di bawah sinar matahari November yang cerah. Sari turun di halte, berjalan di jalan tanah yang dikenalnya, mendorong gerbang. Nenek berada di beranda dengan selendang di bahunya seolah dia tahu cucunya akan tiba hari ini. Mungkin dia memang tahu. Mereka berpelukan di pintu dan Sari menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu itu. Bukan karena rasa sakit. Rasa sakitnya sudah ada sebelum malam itu dengan ponsel orang lain di tangannya. Sekarang itu adalah sesuatu yang lain. Kelegaan, seperti ketika Anda telah membawa sesuatu yang berat untuk waktu yang lama dan Anda akhirnya meletakkannya. Nenek membawanya masuk. Menempatkannya di meja. Menyajikan teh, selai apel, kue kering, cangkir keramik dengan bunga biru. Semuanya seperti biasa. Nenek, kata Sari ketika dia sudah tenang dan menyeka wajahnya dengan serbet. Bagaimana nenek tahu? Dari mana nenek mendapatkan pengetahuan ini bahwa aku tidak bisa pergi? Nenek Lastri diam lama, menghangatkan tangannya di cangkirnya, melihat uap naik ke langit-langit. Aku tidak tahu, Sari. Aku melihat. Itu hal yang berbeda. Mengetahui adalah ketika seseorang memberitahumu. Melihat adalah ketika kamu melihat seseorang dan membaca mereka seperti buku. Rianmu, aku melihatnya sekali di pernikahan. Dia mendekatiku, mengatakan sesuatu yang sopan, tersenyum, tetapi matanya kosong. Cantik, hidup, tetapi kosong. Seperti sumur tanpa air. Kamu membungkuk dan di dalamnya hanya gelap. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kehangatan, tidak ada hati nurani, tidak ada cinta, hanya perhitungan. Aku melihat itu, tetapi memberitahumu saat itu tidak akan ada gunanya. Kamu tidak akan percaya padaku. Kamu harus melihatnya sendiri. Sari diam. Di luar, seekor burung gereja menjerit. Di suatu tempat, pintu gudang terbanting. Dan bagian tentang aku tidak kembali. Apakah nenek benar-benar melihat itu? Nenek meletakkan cangkirnya di piring. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena emosi, tetapi karena usia, karena tekanan tahun-tahun yang dijalani. Aku melihat bahwa jika kamu pergi, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Apa sebenarnya? Aku tidak tahu. Mungkin kamu akan kembali, mungkin tidak. Tapi kamu akan kembali berbeda, hancur, rusak, dan kamu tidak dilahirkan ke dunia ini untuk dihancurkan. Itu sudah cukup bagiku untuk menghentikanmu. Sari memulai hidup baru, tidak sekaligus dan tidak tanpa kesulitan. Beberapa bulan pertama terasa lambat seperti tetesan molase yang kental. Dia pergi bekerja, pulang ke apartemen kosong, memberi makan Kiki, berbaring di sofa, dan menatap langit-langit. Dia mendaftar untuk terapi. Seorang wanita parubaya dengan suara lembut membantunya membongkar sepotong demi sepotong. 3 tahun yang dia habiskan dengan seorang pria yang melihatnya sebagai sumber daya. Sari belajar untuk mempercayai dirinya sendiri lagi. Intuisi, penilaiannya terhadap orang, haknya untuk mengatakan tidak dan pergi. Dan setiap Sabtu dia terus pergi ke rumah nenek, bus, jalan tanah, gerbang, teko di atas kompor, selai apel, cangkir dengan bunga biru. Ritual itu membuatnya tetap tegar. Suatu kali sekitar 6 bulan setelah perceraian, mereka duduk di meja dan Sari bertanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama dengan suara lama yang sama. Suara yang dia gunakan sejak dia kecil. Nenek, apa yang menungguku sekarang? Nenek Lastri menatapnya. Dan Sari melihat sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Senyum hangat yang nyata tanpa bayangan kekhawatiran. Kerutan di wajah nenek tersusun berbeda. Lebih lembut, lebih cerah, seolah seseorang telah menyalakan lampu di ruangan gelap. Mulai sekarang, Sari, hanya hal-hal baik. Kamu telah mendapatkannya. Di luar, angin berdesir melalui kebun apel. Kiki, yang dibawa Sari dalam kandangnya, sedang tidur di kursi nenek, meringkuk dalam bola jingga.
Teko di atas kompor mulai bersiul pelan. Dan Sari merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama bahwa nenek benar bahwa di depan. Hanya ada hal-hal baik karena bagian yang paling menakutkan telah dia hadapi dan atasi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf atas kesalahan. Silakan tulis di kolom komentar apa yang Anda pikirkan. Jika Anda menyukainya, silakan berlangganan.